temennya adik. Nggak ikut ya? Nggak apa-apa, wis. Sudah dijabri, enggak jawab, Mas. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, adik-adik semua. Pagi ini kita akan belajar apa hal yang baru mungkin ya tentang bacaan. Saya ingin adik-adik kritis terhadap informasi bacaan yang itu nanti akan diujikan di dalam tes pemahaman materi umum ya, tes pengetahuan umum. Di situ ada nalar bacaan. Di tes penalaran umum, pemahaman umum itu soal bacaannya panjang-panjang dan menganalisa grafik bisa jadi, menganalisa data bisa jadi, atau menyimpulkan sebuah informasi bacaan induktif ya. Itu tidak terlalu pada hitungan soal-soal kayak begitu, tetapi pada ketelitian dan kecepatan. Adik-adik, pagi ini saya ingin latih konsentrasinya dengan cara fokus dan cepat dalam membaca, dan khusus pagi ini saya ingin slide-kan. Saya tidak kirim PDF-nya, tapi saya ingin share screen sendiri. Sehingga adik-adik harus fokus mengikuti kursor saya yang bergerak maju mundurnya. Jadi harus fokus tingkat tinggi ya, soalnya tidak banyak. Ada 20 tapi saya minta dikerjakan 15 saja. Eh, Minta tolong untuk fokus. Kalau ada yang lagi luar kota atau di mobil ya nggak apa-apa, terpaksa ya. Bagi yang duduk manis di rumah atau saat ini liburan tapi duduk manis, minta tolong untuk fokus ya. Fokus mengerjakan betul. Jadi uji kemampuan adik-adik membaca cerdik ya, membaca cepat itu bukan buru-buru tetapi cerdik ya. Seperti yang pernah saya singgung tapi belum pernah saya dalami untuk masalah verbal ya, karena memang masih cukup banyak waktu. Cara bacanya ada tiga pola cara ya, ada scanning, ada skimming, dan ada skipping ya. Cara yang paling baik untuk levelnya adik-adik yang masih SMA itu scanning ya. Tetap dibaca semua, tetapi ketika poin setiap kalimat itu ambil titik poinnya, ambil subjek, predikat, dan objeknya, ambil inti kalimatnya. Jadi poinnya di situ. Setiap kalimat yang dibaca dalam sebuah paragraf itu ambil titik poinnya. Kalau itu bisa, maka tidak perlu dibaca utuh. Tidak perlu. Kata-kata atau kalimat yang retorika biasanya di awal kata itu kadang-kadang sering tidak perlu dibaca, alias scanning saja. Begitu ya. Nah, untuk bisa menguatkan fokus kita dalam membaca, eh, latih dengan cara setiap kalimat harus paham maksudnya apa sebelum masuk ke kalimat kedua. Begitu ya. Jadi setiap kalimat cepat dan harus paham. Jangan sampai membaca kalimat kedua, tapi kalimat yang terbaca sebelumnya itu bingung sendiri. Jangan sampai. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalau sampai kalimat kedua membaca tapi tidak paham apa yang dibaca sebelumnya, maka segera kembali ke bacaan sebelumnya. Jangan dibaca terus, ujung-ujungnya nanti mengulang semua. Jangan. Begitu ya? Oke. Tapi sebelumnya saya ingin review tentang hitung cepat adik-adik. Karena 50% soal TPS dari 90% total soal yang diujikan UTBK selain ada bahasa Inggris, itu hitungan mendominasi ya, hitungan itu mendominasi. Jadi saya ingin review sebelum masuk ke soal bacaan, saya ingin review hitungannya adik-adik. Selama ini kita belajar hitungannya bagaimana. Yuk, kita share screen saja, uji kecepatannya karena ini sifatnya review. Langsung setiap yang terjawab di chat room jawabannya. Kalau tidak ketemu, tetap chat room, tetapi bilang tidak ketemu gitu aja.
atau feeling gitu ya. Jawab B tapi kira-kira Pak gitu, nggak apa-apa ya kalau nggak ketemu. Karena saya batasi waktunya. Soalnya setiap soal paling lama 1 menit. Oke ya? Yuk silakan siap-siap dimulai. Soal-soal hitungan dulu. Ada 40 soal tapi dikerjakan 20 saja dalam waktu 20 menit, tapi saya share screen. Tidak saya kirim PDF-nya. Saya ingin sesekali melatih fokus adik-adik semua supaya mengikuti per nomor. Begitu ya? Kadang-kadang saya buat santai, saya kirim PDF-nya. Oke, silakan. Kertas dan pulpennya disiapkan. Jangan dikira-kira ya. Kalau memang itu dihitung, harus dihitung. Jangan dikira-kira. Engkolak, guyonan bola antara B. Ya, oke. Ambil kertas ya, yang belum pegang kertas. Oke, siap-siap adik-adik. Saya share screen ya. Ya, silakan dikerjakan. Nomor 1, 1 menit ya, paling lama. Fokus adik-adik ya, meskipun saya sambil ngomong, tetap fokus. Jangan menganggap soal ini kayak anak SD, SMP. Kalau bisa tapi lama, berarti belum layak SMA. Ya, belum layak SMA. Bercanda, nggih. Jadi, intinya jangan meremehkan. Kalau bisa tapi lama, berarti belum hebat. Nah, itu.
Astagfirullah. Gak apa-apa, soal gampang. Nggak usah saya ulang. Sudah ada hitungannya kok. Pasti bisa bayangin penjelasan saya. Oke, oke adik-adik ya ini ya. Jadi fokus pada ini, fokus pada 3 digit terakhir. Jadi cara cerdik kita adalah melihat angka di digit berapa paling belakang yang itu beda. Sehingga hitungannya tidak perlu sampai semua digit dihitung. Ini menghemat waktu. Oke, kembali. Nomor 2 silakan. 30 detik sampai 60 detik ya. Nomor 2 supaya nanti kita segera masuk ke soal bacaan ya. Oh, yang cepat ini pasti tadi sudah mengerjakan ini. Tinggal ngirim jawaban ini. Nakalan ini. Nyuri waktu ini. Nggak apa-apa. Oke. Ya, Mbak Aura, Mbak Gaby, Mbak Sada ketemu, Mbak Tata ketemu. Oke, bagus. C semua ya. Saya menyarankan adik-adik, kalau bisa hitung-menghitung, tapi kalau belum bisa pangkat 2 atau kuadrat 1 sampai 40, tolong koreksi. Kalau kita nggak punya hafalan kuadrat-kuadrat 1 sampai 40, setidaknya ada titik-titik angka yang dikuadratkan di antara 1 sampai 40 itu kita hafal. Contoh, 13 kuadrat hafal, 12, 11, 15, 19, 21, 25, 24, 26, 27. Itu tolong itu dihafal. Yang paling sering keluar itu 30 ke bawah, kuadrat. Itu tolong dihafal ya. Kalau hafal enak sekali. Jadi kalau 30 ke bawah kuadrat hafal, walaupun tidak semua, tapi kita akan menjawab dengan cepat. Begitu ya. Ini berarti 576 ditambah 100, maka 676. Nah, akar 676. Jelas belakangnya 6, maka pasti ini. Karena lebih dari 25. Begitu ya. Nomor 3. Ya, silakan. 30 detik paling lama. Nomor 3. Ya, 5 detik lagi selesai. Oke, sudah ada yang jawab, bagus. 2 siswa, 3 siswa, lanjut, 4 siswa, 5 siswa, luar biasa interaktifnya, terima kasih ya adik-adik ya. Liburan masih semangat. Oke, ya cukup habis. 45 detik kelamaan. Oke, ya nanti saya cek siapa yang kurang tepat. Ya, soal seperti ini, 5 detik selesai adik-adik. 5 detik selesai. Ini maju 2, otomatis 6. Fokus pada penyebut. Kalau penyebut maju 2, maka maju 2 atasnya juga. Maka ini 147, ratusan dibagi satuan pasti puluhan. Tidak perlu dibagi serius-serius. Begitu ya? Oke, lanjut. Nomor 4. 45 detik. Luar biasa, 30 detik ada yang sudah. Yang lain nggak usah tertekan mentalnya. Begini nih latihan mental namanya ya. Jadi kalau saya latih begini terus, nanti ujian itu terbiasa mentalnya dilatih. Begitu. Melatih mental nggak boleh soal sulit banget ya. Ya, bagus. Sudah ada yang 3. Sudah habis waktunya 45 detik ya. Habis. Yuk, lanjut. Silakan yang lain sampai 1 menit. Oke, biar tahu siapa yang kurang dari 1 menit. Ya, 5 detik lagi. Habis. Ya, cukup. Oke.
Nah, bagus. B semua ya. B semua. Saya kira nggak usah dibahas ya. Lanjut langsung. Intinya begini. Ini adalah harus hafal 289. Harus hafal. Sama plus 72. Maka 361. Kalau belakangnya 1, pasti 9. Karena di bawahnya 400. Begitu ya. Nomor 5. 30 detik, Dedek. Silakan. Oh, habis waktunya kelamaan. Habis, silakan Japri. Chatroom. Ya, cukup. Yang nggak ketemu nggak apa-apa ya, nggak usah merasa dibukui. Yang penting sudah coba. Saya yakin semuanya bisa mengerjakan soal ini. Cuman kalau adik-adik kurang dari 1 menit, tolong setelah ini direview lagi. Walaupun soal sama, habis mengerjakan terus mengerjakan lagi, tetap manfaatnya besar. Kenapa? Karena hitungan itu harus dicoba. Bukan tahu jawabannya itu bukan. Tapi ketika mencoba soal yang sama pun itu enggak ada salahnya. Tetap manfaatnya besar. Gitu ya, adik-adik. Saya coba cek jawabannya. Oke, bagus. 4 yang kirim jawaban semuanya jawab D. Ya, Mbak Tata, Mas Wandi, Mbak Gebi, Mbak Aura. Oke. Yang lain saya kira juga bisa, cuman belum sempat aja. Coba ini ya. Ini kali ini jelas ya, 21/4, ini kuadrat, min 29, min 9/4. Maka 12/4 jelas 3. Harusnya tidak sampai 10 detik, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita bingung sendiri, diruwet-ruwetkan sendiri. Begitu ya. Nomor 6, silakan. Nomor 6, 15 detik. Wih, mantap. Ada yang selesai 5 detik. Luar biasa. Wih, sudah. Bagus. Yuk, 15 detik lagi. Ya, mulai paham ya cara-cara cepatnya. Oke, habis waktunya ya. Habis. Ya. Lagi-lagi fokus pada penyebut ya. Fokus pada penyebut. Komanya maju 2, maka 7. Ini harus maju 2 juga, maka 900-an. 900 bagi puluhan pasti hasilnya ratusan. Nggak mungkin satuan, nggak mungkin ribuan ya. Oke, betul semua ya? Ya, benar semua ya. Oh, ada yang kurang tepat ya. Dan jawab B ini hati-hati ya, emang. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Nomor 7. 5 detik. Nggak habis. Siapa yang cepat 5 detik? Oke, mantap. Mbak Aura, Mbak Tata, Mas Fandi. Oke ya. Bapak kok bisa 5 detik, Pak? Nggak logis. Ya, nggak juga. Nah, ini kan 2 digit ya. Kalau 2 digit dikuadratkan, ya jelas belakang koma 4 digit. Gitu. Nah, tapi hati-hati ya, adik-adik. Kalau sampai C, jawaban C diganti 0,1440, ini memang 4 digit. Tetapi 0 ketika di belakang angka setelah koma, paling belakang itu tidak berefek. Sehingga ini sama saja 0,144. Artinya ini 3 digit, bukan 4 digit. Gitu ya. Oke, saya kira bisa semua, cuman ada yang panik aja kok bisa 5 detik. Nomor 8.
30 detik. 8, 30 detik. Oke, habis waktunya ya. Udah 35 detik. Yang ketemu hanya 2. Yuk lagi, tak tambahin 10 detik. Tak, 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 tak. 5 detik lagi. Pas 1 menit. Ya. Cukup, cukup. Habis. Ya, bagus. Banyak yang bisa jawab ya. Tapi betul-betul. Ono sing A, ono sing B, ono sing D, ono sing C. Oh, apa tuh ya? Kak, sih sana. Oke, coba. Ini kan gampang sekali ya. Kali dulu dikurung. Ini 8. Ini dikurung 6. Berarti kan 2. Terus ini berapa? 8 per 12. 8 per 12. Itu kan sama dengan 3 per 4. 4 per 5. Kok 4 per 5? 2 per 3. 2 per 3 itu kan 0,6. Ya jelas nih 2 tambah 0,6. Jret. Nah, itu. Cepat sekali. Panik. Ya itu. Digupui. Nah ini tes mental namanya ya. Nggak apa-apa. Nomor 9. Nah ini 1 menit boleh. 1 menit. Tuh. Siapa yang jawab cepat nih? Wih, bagus Mas Pandera. Kok salah? 30 detik lagi. Ya, 2 orang yang sudah kirim. 15 detik lagi. 3 orang. Tetap fokus ya, walaupun tak gugui, jangan jengkel ya. Karena besok pas saat ujian juga diuji kejengkelannya. Sama panitia yang gugui, sama peserta lain yang merecoki. Ada siswa yang tanya, ada siswa yang gemblodak, ada siswa yang laptopnya error. Itu goda kita besok ujian. Maka harus dilatih dengan mentalnya. Digupui, dikejar-kejar, gini ya. Oke, cukup. Ya, 6 yang bisa jawab. Itu mana? E dan A. Lu ada yang B juga. Mbak Tata B, Mas Nizar E, Mbak Aura E, Mbak Firda A. Siapa yang benar? Kita cek. Ini jelas ya. Bayangin angka. Ini kan 2. Berarti ini 100 ya. 100 dikurangi 19, 81. Udah gitu aja. 81 pasti koma 0,9. Ini kan 1,69. Maka 169. Akar 169 13, pasti 1,3. Ini tambah ini. Nah, gitu. Bayangin angka jadi ratusan. Kenapa? Karena 2 digit di belakang koma. Ya, begitu. Jadi 1 dikurangi 0,19. Ini kan 00. Maka di sini 81. 81 0, kalau akar 0, itu anggap komanya hilang dulu. Sehingga akar 81 9. Maka pasti kasih koma. Begitu. Ini juga 1,69 ketika dijumlah. Akar, maka komanya hilangkan dulu. 169 13. Tinggal tambahi aja koma. Begitu ya, ini tambahin. Oke, nomor 10. 10 hati-hati. Banyak siswa yang model-model kayak begini itu malah merecoki dirinya sendiri. Membuat ribet. Apa membuat ribet bagaimana? Tidak saya jelaskan. Saya ingin uji dulu. Ya, silakan. Oke.
Banyak siswa yang merepotkan diri sehingga lama, padahal bisa cepat. Silakan, nomor 10. 45 detik sampai 1 menit. Woi, luar biasa. Yes. Ya, ini enaknya ya belajar kalau jauh-jauh hari ya reguler. Kalau belajar mepet ya nggak akan bisa secepat ini. Mungkin pernah saya sampaikan ya cara-cara cepat dalam penjumlahan, pecahan. Ini basic bab kuantitatif ya. Selalu ada soal kayak gini. Baik itu soal tanpa cerita maupun soal dengan cerita, itu pasti melibatkan penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, pecahan, desimal, prosentase. Oke. Nah, beda ya. Ada yang A, ada yang B. Oke. Ya, banyak yang A ya. Oke. Coba Coba cek berapa detik kira-kira ya. Coba cek berapa detik saya menghitung ya. Saya tidak menjelaskan ya. Tek. Nah, oke ya. 10 detik. Ya. Jadi ini dikurangi kan 4/8 alias setengah. Ini 3,5. 3,5 tambah setengah, yuk 4. Lah ini 2 tambah 3, 5. 5/5, 1. Udah 4 tambah 1, 5. Jangan merecoki diri dengan cara, oh dijadikan penyamaan penyebut 40. Nah, biasanya begitu siswa itu. Iya, ada yang begitu. Ada kayaknya. Oke ya. Iya Mas Wandi. Terlalu cepat sampai Mas Wandi. Oh, cepet-cepet. Main tebakan. Tapi enggak, dari tadi sering benar kok Mas Wandi. Oke ya. Lanjut. Beberapa soal lagi ya. Ini ayo cara cepatnya. Mas Wandi, bagus Mas progresnya. Awal-awal bergabung, mohon maaf, agak lemot. Sekarang jos. Oke. Ya, bagus Mbak Kepi, Mbak Aura ketemu, Mbak Frida juga ketemu. Oke, ketemu semua ya. Oke. Ya, ini jelas ya. Ini 1, 5 berarti 6. Ini 3 berarti 7. Ini 4. 4, 7, 6, 1. Cara cepatnya, belakang 1 pasti 9 dan 1. Pasti. Terus lihat ini 47. 70 kuadrat kan 49. Maka nggak mungkin ini. Pasti ini. Sekali. Nggak sampai 15 detik. Begitu ya? Paham ya? Oke. Saya kira paham karena semuanya benar ya. Nomor 12. Gampang, langsung lanjut. 13 sekarang, lanjut 13. 13. Ini juga sama, 13 kalau nggak tahu cara cepatnya, dia akan merepotkan diri. Merepotkan diri kalau nggak tahu cara cepatnya. Kalau sampai dijadikan desimal semuanya, merepotkan diri. Kalau di Porogapit, gara-gara desimal, merepotkan diri. Gimana supaya lebih cepat? Jadikan pecahan, ya, pecahan biasa atau campuran, ya. Nanti jadi kali terus dibalik ya. Nah, angka istimewa harus hafal. Angka istimewa 0,125 itu adalah 1/8. Ya, jadi saya pernah menyampaikan hafalkan angka istimewa. Angka istimewa mulai dari desimal, prosentase, pecahan biasa. Yang paling sering keluar untuk angka istimewa itu 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Terus lain, 1/3, 1/6,
terus lain 2/3, terus lain 3/4. Ini paling sering keluar. Kalau ini hafal, cepat mengerjakan. Dan saya kira tidak sulit menghafalkan ini. Ada trik-trik khusus. Begitu ya hafalannya. Tapi tanpa trik bisa. Gimana Pak? Sering latihan. Hafal sendiri. Itu gak trik Pak, jenenge rajin. Loh ya iya. Gak rajin masih pinter trik ya, percuma. Rajin nomor satu. Ya, ini prosentase. Berarti ini di sini. 1/8 itu 0,125. Kenapa? Karena ini jadinya 125/1000. Diperkecil jadi 1/8. Begitu ya. Nah, maka di sini jatuhnya 1/8. Kan begitu. Berarti 9/8. 9/8. Kali, ini kan 5/4. Maka 4/5. Selesai. Ini coret 2. 9, 2 kali 5, 10. 9/10, 0,9. Cepat sekali. Gak sampai 30 detik. Gitu. Ya. Nah, ini yang nemu hanya 3 orang. 2 orang malahan. Oke ya. Nah, 3 orang. Mas Pandi, Mbak Gepi. Nah, oke ya. Oke. Sip. 14 gampang ya. Nah, 15. Yuk, 15 ini trik. Ini sering keluar ini soal-soal begini. Ini namanya di bab TPS-nya namanya perbandingan. Kuantitatif judulnya perbandingan ya. Bab tentang perbandingan. Perbandingan itu bisa dalam bentuk soal cerita, namanya perbandingan senilai dan berbalik nilai, sambil dikerjakan. Sambil dikerjakan, silakan. Perbandingan bisa dalam bentuk soal cerita, bisa dalam bentuk hitungan yang seperti ini ya, membandingkan besar mana X dan Y. Tapi bisa juga model soalnya kayak begini. Jadi berbagai model soal tentang perbandingan itu banyak ya, banyak. Harus punya trik cara membandingkan pecahan, cara cepatnya bagaimana. Kalau modelnya mengurutkan, kalau ini modelnya memilih mana yang lebih besar. Oke ya? Ya, sudah 2 yang bisa jawab maksimal 1 menit. Soal kayak begini maksimal 1 menit ya. Adik-adik besok ujian kuantitatif. Per soal itu 1 menit 20 detik per soal. Ya, hampir semua soal rata-rata satu soal 1 menit 20 detik. Ada satu soal, ada bab yang satu soal itu nggak sampai 1 menit. Ada. Dan itu amat-amat berat harus dilatih. Besok saya sampaikan peta waktu per subtes itu berapa saja waktunya. Sudah pernah mungkin, tapi awal-awal sekali. Oke, cukup. Habis waktunya. Ya, hanya 3 yang bisa jawab. Oh, hanya 2 malah nih. Oh ya, tambahan 3. Mbak Kepi, Mbak Aura, dan Mas Pandi. Itu pun beda semua jawabnya. A, A sama D. Oh ya, Mbak Aura dikoreksi ya, A. Oke, berarti 2. Nah, soal seperti ini sebetulnya nggak terlalu sulit ya. Membandingkan angka, itu cara cepatnya, kan kita nggak tahu nih ini yang mana, ada di A atau di E. Kalau jawabannya di E, terus kita ngurutkan dari A, yuk lama nanti jatuhnya di E. Jarang sekali kunci itu ada di A. Ingat adik-adik, jarang sekali kunci itu ada di A. Sering sekali ada di B sama D. Tepatnya di B sama D, itu paling sering. Maka mencobanya dulu itu B, D, C. Baru ke A, terus E. Itu trik kalau soalnya model uji coba, trial. Ini kan namanya trial, mencoba. Begitu ya? Nah, mencoba. Nah, ini kebetulan uh, sepertinya jawabannya A ini, sepertinya A. Karena saya sekilas kebetulan A maksudnya ini, kayaknya ya. Kebetulan A. Kita coba hitung nanti. Tapi jarang di A kuncinya ya. Tetapi saya sarankan B dulu, D terus C. Begitu kalau nyoba-nyoba. Kalau tidak begitu, maka lihat pecahan yang itu sifatnya pecahan yang mudah disederhanakan. Itu dulu yang dikerjakan. Jangan menghitung yang pecahannya sulit. Angka sulit itu kayak ini angka sulit. Ini angka sulit. Begitu ya.
Kalau ini angka muda, ini jelas seperempat, ini jelas setengah, ini jelas sepertiga, ya toh? Nah, sekarang kalau dalam sebuah garis, di mana di sini setengah, 2/3 kan letaknya di sini 2/3. Maka D, B, dan C pasti kurang dari setengah. Pasti di sini semua. Berarti kan nggak mungkin tiga ini. Oke, langsung menuju ke A. Begitu. Ya. Nah, sekarang bandingkan. 33/45 dengan 2/3. Besar mana nih? Coba. Cara cepatnya, saya pernah menyampaikan ya, mungkin ada yang bergabung lebih lama. Cara cepatnya adalah membandingkannya jangan kayak anak SD, jadikan desimal. Tapi cara cepatnya kalikan silang. Tapi jangan ketukar dari atas ke bawah. Jeret, dikalikan jelas 99. Terus baru dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, jeret, 90. Kalikan. Besar mana? Jeret. Selesai. Ini lebih besar. Jawabannya ini. Begitu. Lupa tadi saya harusnya nyoba A dulu kan lebih cepat, Pak. Iya, lek jawabannya do A, lek do E. Nah, lek do B, lek do D. Gitu. Jadi konsepnya cari angka pecahan yang mudah disederhanakan. Biasanya angka istimewa seperempat, setengah, sepertiga itu kan angka istimewa. Mudah dibayangkan dengan 2/3. Begitu. Baru cara cepatnya kalikan silang. Jangan menjadikan pecahan desimal loh ya. Balik SD kalau nggak ada pecahan desimal. Oke, selesai. Ini aja dulu. Terus soal yang lain, nggak usah dikerjakan, saya jelaskan aja ya. Nanti bisa direview kembali. Kalau ketemu soal kayak begini, maka gunakan cara cepat matematika distribusi. Yang ini dikeluarin karena yang sama. Distribusikan. Ojo dihitung situ, jadul itu namanya. Balik SD mana. Begitu ya. Gunakan teori matematika dasar. Kan sudah diajarkan namanya matematika distribusi di sekolahan. Terus kurung buka. Nah, tulis dulu yang beda. Ini beda. Tulis 210, 135, 167. Nah, tulis tandanya plus sama min. Plus sama min. Selesai. Nah, ini jumlahkan dulu ini dengan ini. Begitu ya. Terus dikalikan. Oke, nggak tahu jawabannya apa. Terus nomor 19. Nah, seperti ini juga begitu. Cara cepatnya bagaimana, Pak? Cara cepatnya jangan sampai ada desimal dan fokusnya di penyebut. Kayak ini ya, 22. Dua digit kan, berarti 12, 144. Lagi-lagi angka istimewa. 12 kuadrat kan 144. Nah, maka ini 12. Terus di sini, 775 dibagi 25. Begitu kan? Bayangkan bahwa itu sebuah uang. Kalau nominalnya itu nominal bulat, nominal uang, maka jangan serius-serius bagi prorogasi. Bayangin itu udah ketemu. 25 kali 4, 100. 100 kali 7, berarti 4 kali 7, 28. 75 bagi 25, 3. 28 tambah 3, 31. Jeret. 31 tambah 12, 43. Begitu, jadi bayangin angka, kalau memang bisa dijadikan uang, maka uang bayangin. Bagi uang, itu paling enak. Oke, lanjut. Nomor 20. 20 juga gitu, harus cerdik kita ya. Ini ada 2 digit, ada 3 digit, maka pasti 5 digit. Selesai. Begitu. Oke ya? Atau cara lain. Cara lain 7, 7, 7, 7. Ini kali ini jelas 9. Ini kali ini 3. Ini kali ini 1. Ini kali ini 7. Maka angka terakhir pasti itu 7. Ojo serius-serius di PMA bener. Kenapa? Kita harus lihat opsi. Itulah cara cerdik. Kalau opsinya 2 digit terakhir beda, gampang. Opsinya 1 digit terakhir beda, gampang. Ojo serius-serius. Dan itulah soal penalaran. Karena penalaran itu basicnya kecerdasan, intelijensi. Oke ya? 21. Ini soal yang keluar di literasi matematika. Bab tentang literasi matematika, bab tentang apa? Eksponensial. Bab eksponensial mutlak harus hafal rumus. Jadi TPS itu ada rumus juga yang harus dihafal, terutama tentang barisan, deret, ya, barisan dan deret, suku ke n itu, aritmatik maupun geometri, kemudian apalagi yang rumus-rumus yang dihafal terkait tentang ini, eksponensial,
rumus-rumusnya, kemudian terkait tentang fungsi komposisi, kemudian persamaan garis singgung. Jadi tetap di TPS ada yang dihafal, begitu ya, ada yang dihafal. Ke depan akan semakin kena materi-materi yang sulit ya, semakin kena semua bab. Kita kan sudah catat ya, materi yang paling sering keluar di UTBK apa saja, kita sudah tandai kuning yang sudah dipelajari. Nanti yang belum akan kena semua pelan-pelan. Oke ya. Jadi kalau soal kayak begini, ini jadi PR ya, jadi PR. Sebentar ya, ada telepon penting. Mbak Zura. Bukan mandat, sampai Jamri ini langsung. Oh, ya. Dan Mbak Zura langsung gabung. Apa nanti ngobrolin nyusul. Ibu, kalian diajak. Nah, Mbak Zura. Oke, adik-adik ya, adik-adik semangat semuanya ya. Ini ada dua teman kita yang belajar intensif di rumah, mumpung liburan ya. Jadi pengen sekali belajar intensif. Adik-adik harus harus juga sama, walaupun tidak ke rumah saya, di rumah masing-masing harus intensif ya. Jadi liburan boleh, tapi kemana-mana bawa headset ya, supaya kalau ada jadwal belajar bisa ngikuti atau setidaknya menyesuaikan belajar mandiri. Jadi tetap harus belajar mandiri ya, walaupun liburan panjang. Emang, karena biasanya siswa itu kalau ndak libur, arep-arep libur, aku rajin nanti sinau nenek libur. Begitu liburnya habis, baru sadar. Biasanya begitu. Mumpung ini masih awal. Liburan boleh dan itu wajar, tetapi jangan lupa, jangan hanyut dalam berlibur. Nanti lupa, nggak sinau. Ya. Jangan ya. Minta tolong, semuanya tetap belajar. Nah, ini ada sebagian siswa di antara teman-teman adik-adik semua. Full di rumah saya, karantina 2 minggu. Ya, adik-adik juga bisa karantina di rumah masing-masing kalau punya komitmen yang kuat. Ya, begitu. Ya, jadi sampai pagi, siang, sore, malam belajar terus. Kalau belajar intensif karantina, adik-adik juga bisa di rumah. Kalau Suniati begitu. Nanti saya kasih panduan schedule belajarnya kalau mau menerapkan sistem karantina ya. Oke, sebentar ya. Oke, jadi nomor 21 itu cara cepatnya di mana kita harus fokus pada pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil. Karena nanti ujung-ujungnya penyebut dan pembilang harus dicoret. Kalau atas sudah menjadi 4 pangkat 7 plus 4, maka bisa dicoret. Intinya ke sana mengerjakannya. Jadi 4 pangkat 7 kali 4 pangkat 1 min 1 plus 12. Kenapa begini? Makanya arahnya harus 4 pangkat 7, yang paling kecil pangkatnya. Karena ini kali ini kan jadinya 4 pangkat 8. Ini kali ini jadinya min 4 pangkat 7. Terus plus 12. Jadi tidak berubah soal. Kemudian dibagi tetap, karena nggak boleh berubah yang bawah. Kemudian ini dijadikan ini disederhanakan. 4 pangkat 1 kan 4, dikurangi 1, 3. 3 kali 4 pangkat 7 plus 12. Nah, ini 4 pangkat 7 plus 4. Oke ya? Maka di sini udah nanti bisa atas bisa keluar 4 pangkat 7 plus 4. Karena di luar 3 dikalikan 3. Dikali 3 kan pas. Ini kali ini kali ini 12. 4 pangkat 7 plus 4. Nah, ini bisa dicoret. Coret, maka hasilnya tinggal 3. Oke, begitu. Oke ya? Cukup adik-adik untuk hitungan. Yuk kita mulai ke soal bacaan. Soal bacaan ya. Yuk, semangat. Soal bacaan, biasanya siswa itu selalu punya potensi kelebihan masing-masing. Ada yang jago sekali apa bacaan, tapi kuantitatifnya biasa. Ada yang bacaannya biasa, tapi hitungannya hebat, kuantitatifnya bagus. Ada. Jadi berusaha untuk mencapai dua-duanya sebagus mungkin. Gitu ya. Caranya latihan. Nggak ada kecerdasan berlebihan yang dibutuhkan.
hanya butuh latihan yang rajin. Oke, coba adik-adik untuk soal berikutnya adalah soal tentang bacaan. Soal bacaan. Ini nalar untuk menyimpulkan sesuatu dengan cara cepat, dengan kecerdikan kita dalam menyimpulkan sebuah bacaan. Ya, ini adalah belajar soal-soal penalaran verbal dengan dasar data, dengan dasar data. Dan ini keluar di soal-soal TPS. Model-model soal karakter kayak gini keluar. Soal tidak mungkin persis ujian besok, tetapi latihan itu akan meningkatkan insting kita dalam melatih supaya terbiasa menganalisis dengan cepat. Begitu ya? Oke, silakan adik-adik. eh, saya share aja, saya share aja, saya share aja di grup ya. Saya share aja di grup, ya. Saya share di grup untuk dikerjakan ya. Ini sudah masuk di grup semua ya, Mbak Gaby, Mbak Aura, Mbak Tata, Mbak Tiara, ya ada di grup semua ini. Saya share aja di grup, nggak apa-apa. Saya minta waktunya 15 menit, mudah-mudahan bisa minimal 10 soal, mudah-mudahan. Ya, oke sekalian saya ada tamu tak turun ke bawah dulu ini di lantai 3 soalnya. Oke, saya share ya, saya share 15 menit, tolong dikerjakan. Oke, sudah saya share di grup. Nggak, tolong dikerjakan ya. 10 soal silakan dipilih dalam waktu 15 menit. Oke, silakan. Oke, saya timer ya, 15 menit ya.
Lu ngejain. Aku. Hah?
Nah, telepon tadi itu sasar, minta alamat lagi, hilang. Aku kan sudah dibawa. Jadi, Bapak kalau ngajarnya yang bulat di sini. Kalau di bawah nanti satu. Oh, ini buat ngajar anak CPNS. Oh, dokter, perawat, dosen, tua-tua. Biasanya isi 15 orang. Jadi nanti kalau sudah mulai, ini ada di bawahnya. Nggak ada. Oh, Zoom semua sekarang. Oh, sekarang Zoom. Biasanya kalau 2 bulan mau tes. Tes CPNS. Kan sudah lewat kemarin tes bulan lalu. Iya. Ada pengumuman yang keterima 120. Ini. Sistem saya di website belum selesai, baru proses membangun coding. Cek kurang fitur-fitur lain belum, baru tahu nih render-rendernya. Ini saya, ini render perawat, perawat, bidan, 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 dokter umum, rekam medik, analis laborat, visi, kesehatan masyarakat, banyak render. Tapi untuk CPNS saya sendiri yang ngajar. Karena tahap 1 tes CPNS itu SKD, kemampuan dasar. Tes intelijensi, tes karakter, dan tes wawasan kebangsaan. Nah, ini yang lulus kemarin, yang lulus barusan bulan lalu. Bulan lalu, 180. Ini tahun lalu, ini 100 lebih. Yang terbanyak 2021, 150-an. Ini CPNS, terus ada yang ketiga. Banyak, apa namanya, profesi. Nah, dokter bedah urologi, dokter baca, dokter jantung, dokter patologi klinik, perawat, paramedik, dosen, bidan, badan pertanahan, banyak. Jadi berbagai profesi. Ini yang PDK tahun 2000 yang lalu. Ini totalnya ada 12 peserta, kalau nggak salah. Terus ini juga 12-an
Sekarang 10 yang bergabung. Belum, waktu masih jauh, biasanya intensif banyak. Teman-teman. Ya, habis ya waktunya ya? Berapa menit? Habis Mbak Tata ya? Waktunya. Oh, kurang 2 menit. 15 menit, mudah-mudahan dapat 10 soal ya. Program dulu kan kalau ya Zoom sama apa ya? Yang apa Mas? Yang karantina. Nanti ini kalau karantina 2 ini tok. Di Zoom tatap muka langsung. Cuman Zoom-nya saya buat ini aja. Slide supaya bisa direkam dan di save as oret-oretan saya. Jadi adik-adik fokus, nggak usah ngoret-ngoret. Pembelajaran kombinasi. Kalau di sekolah mengajar kayak gitu asik aja. Jadi murid itu nggak usah bingung ngatur, terus selalu ada rekaman review. Gurunya kan ngajar di tapang, terus gak zamannya harusnya. Terus sekolahan ngajar kayak gini, masuk Zoom, di record sama di ini nanti kan bisa di cloud, di Google Drive. Kurang canggih gitu. Oke, sudah habis ya waktunya. Ya, yuk kita mulai bahas. Ayo, Japri dulu. Dapat berapa soal? Apakah ada yang 10? Silakan chat room dulu. Ya, Mas Fandi dapat 10 soal. Yang lain? Mbak Firda dapat 10 soal, bagus. Hanya 10 sudah kategori bagus. Mbak Aura dapat, Mas Nizar dapat 10. Mbak Aura 10 soal, tapi loncat-loncat, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting bisa mengendalikan waktu. Mbak Tata juga 10 soal. Oke, bagus ya, termasuk karena soalnya super panjang-panjang. Dapat 10 itu sudah bagus untuk level adik-adik ya. Untuk level adik-adik sudah bagus. Bukan jelek, sudah bagus ya. Oke, mudah-mudahan tidak salah tapi 10 bener 5. Yuk, coba kita bahas cepat ya. Saya tidak bisa lama-lama. Paling 15 menit lagi adik-adik sudah selesai ya. Nggak apa-apa. Dalam liburan tetap belajar. Oke, coba fokus adik-adik nomor 1. Apakah perlu dihitung, Pak? Nomor 1 nggak perlu, walaupun itu ada angka. Lihat aja udah kelihatan ya angkanya. Kalau 2 jam pertama itu 3.000. Kemudian tarif selanjutnya 4.000. Terus jika Laila menyisikan 10.000, ya jelas no, ya pasti hanya untuk 3 jam ya. Karena 2 jam kali 3.000 sudah 6.000 ya. Oke, 3 jam saja. 2 jam tambah 1 jam. Paham ya, Dede? Mudah-mudahan betul. Nomor 2, nah ini soal mulai. Ini soal, iya ya, soal model UTBK ya kayak begini keluar. Karena ini bab tentang penalaran atau pemahaman umum yang menyimpulkan dari pemecahan masalah atau analitik dari sebuah data. Analitik dari sebuah data. Ya, seperti ini berarti apa jawabannya? Jangan lupa adik-adik, kok fokus nangani gambar, tapi soalnya nggak dibaca. Ini soalnya harus dibaca. Kemungkinan hasil tahun 2022. Berarti tahun 2022, kira-kira bagaimana nanti hasilnya melihat hubungan diagram batang seperti ini. Coba, ini ke sini naik, ini ke sini naik, maka ini nanti kemungkinan akan naik juga. Begitu ya? Jadi akan terjadi peningkatan hasil panen dari Pak Sani. Begitu. Ini jawabannya C ya. Apakah yang D? Coba lihat, yang merah jagung, kacang, wortel. Yang naik tidak hanya jagung saja, semua naik. Coba dari 1 ke 2, yang biru naik.
yang oranye juga naik, yang abu-abu juga naik. Naik terus, begitu ya. Oke, jadi semuanya. Nggak apa-apa, Mas. Santai aja. Ngantuk ya. Capek perjalanan jauh. Habis ini istirahat dulu. Nah, nanti itu apa? Istirahat, nggak usah tidur, tapi istirahat santai. Oke, nomor 3. Nah, sekarang nomor 3. Ini jawabannya apa, Dedek? Jawabannya apa? Coba saya ingin tahu. Chatroom nomor 3, Mbak Firda jawab D. Mas Wandi jawab E. Nah, beda kan ya? Ada yang lain? Mbak Kevin jawab E. Terus Mbak Aura jawab E. Mbak Tata jawab apa? Nomor 3 ketemu. Lompat. E juga. Oke. Ya, coba pertanyaannya apa? Hati-hati adik-adik. Sering siswa itu salah karena nggak baca ini. Oh, eman sekali. Biasanya kalau pertanyaan itu kecuali, itu pertanyaan yang mudah biasanya. Hati-hati. Kadang-kadang tidak dalam bentuk soal kecuali. Tapi di sini berdasarkan tabel di bawah ini yang bukan. Nah, begitu. Kadang-kadang muncul kata kecuali, kadang-kadang muncul kata yang bukan. Atau yang tidak benar. Kenapa? Karena ketika diganti kata yang tidak benar, ingatan benar itu nempel di siswa. Sehingga siswa menjawab yang benar. Hati-hati pokoknya. Ya, hati-hati. Ketegangan itu kadang-kadang nggak fokus. Berarti data yang salah. Artinya opsi yang salah itu yang mana? Kan begitu ya? Nah ini jelas dari Februari sampai terakhir itu naik terus. Semua naik. Lah ini turun. Jelas ini yang salah. Ayo tadi ada yang salah ya. Yang E hampir semua betul ya. Mbak Tata dan lain-lain betul semua. Nomor 4. Apa jawabannya 4? Ini soal penalaran ya. Muncul di dalam soal ini. Sudah ada yang jawab tadi nomor 4? Oke, Mbak Tata B, Mbak Aura E, Mbak Devi A. Pinter kabeh, Bro. Ayo, nanti kita harus punya kelebihan soal-soal penalaran ya. Nalar deduktif dan induktif kita harus kuasai ya, karena itu kelebihan buat bimbingan kita. Coba, kalau Ahmad menjadi buruh pabrik, kemudian banyak, nah, masih ingat kata banyak itu sama saja dengan kata, apa saja akronimnya? Tidak semua, beberapa, sementara, banyak, ada. Itu maknanya sama. Artinya tidak semua buruh malas. Lah kalau tidak semua buruh malas ya kalau ngomong malas ya pasti salah. Pasti salah. Termasuk ngomong rajin, pasti salah. Berarti ini dan ini saja. Teman-teman baturun semua rajin, pasti salah. Udah, jawabannya berarti hanya C. Karena yang lain pasti salah. Karena banyak di antara buruh-buruh yang malas. Berarti tidak semua malas dan tidak semua rajin. Oke ya? Oke. Kadang-kadang salah persepsi masyarakat, ngomong banyak itu hampir semua atau semuanya. Bukan, banyak itu artinya tidak semua. Nah kalau tidak semua ya berarti tidak pasti. Ahmad tidak pasti, Badrun tidak pasti. Begitu. Oke ya? C ya? Yang betul C. Siapa yang betul? Wah, Mas Nizar, bagus. Ya. Nomor 5. Nah ini, apa jawabannya tadi sudah ketemu? Sampai nomor 10 aja ya. Apa nomor 5? Chatroom? Oke, sudah ada yang kirim ya. Nggak usah jawab lagi, yang sudah aja. Kalau nggak ketemu, nggak usah ngirim ya. D, Mbak Ura D, Mas Nizar B. Oke, Mbak. Oke, sip. Hmm. Oke, ada lagi ya, Mbak Tata D. Oke, nah, yang jawab D ada 2 orang. Nah, Mbak Kepi juga D lagi, mudah-mudahan D ya. Coba, jawabannya apa ini? Pak Zainul harus menanam titik-titik lebih banyak daripada yang lain. Kenapa milih buncis? Kenapa nggak berpikir bahwa yang mendatangkan keuntungan yang paling besar itulah yang ditanam? Pak mikir yang paling keuntungannya dikit atau hasil panennya dikit. Itu logikanya ke sana. Ya salah ketukar ya logikanya ya.
Pak Jailo menanam seluruh jenis tanaman berdasarkan diagram Pak Jailo harusnya menanam lebih banyak daripada yang lain. Nah, ini. Ketika ditanam terus hasilnya melimpah ruah, terus tahun depan menanam itu lagi, itu kan berarti jadi indikator ya. Jenenge petani lek nanamnya gak berhasil ya ojo dibaleni, ibaratnya gitu ya. Tetapi ini bisa jadi adik-adik menganalisanya mungkin beda. Nah ini betul Mbak Sadan jawab B. Oke ya. Jadi saya tahu bahwa yang jawab D banyak mungkin berpikir bahwa melihat data bukan tidak menghubungkan dengan maksudnya kemana itu. Jadi hasil panen yang terbanyak itu adalah jagung. Jadi adik-adik yang cerdas kritis itu malah curiga saya banyak yang milih buncis. Kenapa? Ya karena mikirnya bahwa itu kurang maka harus ditinggikan begitu. Mikirnya begitu. Tetapi dalam hal ini tidak begitu ya. Nomor 6. Nah, ini baru buncis ini. Iya, jawabannya buncis ya ini ya. Iya, Mbak Tata. Kalau dalam satu paket kuncinya sama-sama buncis kayaknya enggak ya. Kayaknya, tapi agak boleh begitu. Kalau memang kuncinya sama-sama buncis ya nggak apa-apa. Oke, nomor 6 ini jawabannya jelas buncis ya. Kenapa tidak perlu ditanam dari 4 tanaman itu? Yaitu karena buncis yang paling tidak mendatangkan keuntungan. Karena gagal panen ibaratnya begitu. Tidak berhasil. Ya. Dalam satu tahun, dalam tahun yang berbeda, dalam tahun yang dalam tahun yang berbeda, semua produksi dari buncis paling rendah. Begitu ya? Maka hindari menanam buncis. Itu maksudnya. Nomor 7. Nah, 7 ini unik soal nomor 7. Antara kecepatan hitung dengan kecerdasan adik-adik. Pengaruhnya besar. Ayo, ini apa jawabannya? Apakah mampu tadi dengan batasan waktu yang sangat cepat? Ada yang bisa menjawab nomor 7? Atau semua melompat di nomor 7? Feeling saya banyak yang melompat di nomor 7. Betul? Silakan chatroom. Nah, Mbak Tata belum mati juga ya? Karena mencari yang lebih cepat. Bagus, nggak apa-apa, memang harus begitu. Oke, nomor 7. Oh, ada yang jawab, Mbak Kepi. Luar biasa Mbak Kepi, progresnya juga bagus Mbak Kepi ya. Terima kasih Mbak Kepi, semangatnya ya. Kalau bimbingan bukan saya rajin gitu loh, Rek. Kayak saya pas ngajar rajin semua. Ini gak aku sing ngajar Mbak Piki. Yuk, mulai rajin ya. Untuk semua tentor ya. Mau bahasa Inggris, mau saya, mau Mbak Leni. Ya, oke ya. Eh, berapakah buku yang paling banyak dapat dibeli dengan uang 555.000? Ini yang menjengkelkan kan menghitung ini, terus menghitung ini. Tapi logikanya begini ya, ambil yang besar aja. Ambil yang besar aja. 20% potongan dari ini berarti tinggal 200.000. Oke, 200.000. 10% dari 170 berarti 17 potongannya. Berarti tinggal 160-an lah. Ya, 153. 153 ya. Ini 15% dari 20 berarti potongannya 30.000 ya. Berarti 170-an. 170 tambah ini 370 tambah ini berarti berapa? 520-an. Ini uangnya. Terus dipotong ini, pajak ini, pajak ini. Artinya kena pajak ini. Kena pajak. Berarti kan nambah uangnya, nambah dikit. Nah, tetap aja pajaknya dikit ya, 5% dari ini ya. 5% dari ini, intinya nggak sampai 20.000 lah masing-masing ya. Berarti uang 555 ini itu sebetulnya hanya sisa sedikit saja, 30.000 sisanya. Nggak banyak, malah kurang dari 30.000. Logikanya kan begitu. Lah ya apa ya masuk akal? Dua buku, dua buku, dua buku, dua buku. Apa yang masuk akal dua buku? Lawang sisa 30.000 kok? Ya pasti satu buku semua. Jret. Itu logikanya. Jadi nggak perlu detail-detail menghitung. Begitu. Iya Mbak Tata ya, tadi jawab gitu kan?
Mbak Tata. Nah, jadi adik-adik yang tidak ketemu, yang melewati, itu panik melihat soal. Kayak Mbak Tata, pinter hitungan tapi panik. Oh, angel kira dilewati, padahal gak angel. Dengan logika. Jadi tidak menghitung A sampai E, Mbak Tata. Tetapi menghitung itu main nalar. Main logika, yura mungkin dua buku. Satu buku aja 200.000. Lah sisanya mek 30.000 kurang. Nah, itu logikanya di situ. Ya, adik-adik semua mudah-mudahan paham ya. Lanjut nomor 8. Nah, ini yang gunakan cara cepat menggunakan teori silogisme ya. Jadi itu soal penalaran ada silogisme, ada modus ponen, modus tolen yang sudah pernah saya sampaikan ya, tapi belum pendalaman ya. Nah, coba jika maka berarti P Q. Jika karena ini sama patena patena berarti ini Q juga. Maka berarti ini R. Nah, kalau ada jika P maka Q, ada Q maka R, maka hasilnya Q-nya hilang, maka PR. Ya. Jika ke Timbuktu, maka jembatan Torosi. Nah, kalau ada jika maka semua yang dipakai ini sama. Semua yang melewati Torosi, maka harus melalui jembatan Torosi. Berarti jawabannya adalah delta. Gitu ya. Oke. Nomor 9. Nah, ini sulit ya, ini sulit. Persentase jumlah warga Lombok yang menolak divaksin berdasarkan alasan. Maka solusi yang dapat dilakukan pemerintah itu apa? Jadi ini persentase yang menolak vaksin. Solusinya bagaimana? Nah, berarti kan mencari yang benar berdasarkan data ini. Kalau melihat soal kayak gini, nggak ada pilihan lain kecuali eliminasi. Eliminasi satu persatu. Karena ini harus menyimpulkan atau menganalitik dari informasi data. Harus diadakan survei kembali yang menolak vaksin. Ini nggak logis. Kenapa? Ini sudah hasil survei. Kita tinggal menganalisa hasil itu. Kok dilakukan survei lagi? Nggak logis. Maka salah. Pemerintah sebaiknya tidak melakukan vaksin. Salah juga. Pemerintah harus melakukan vaksin. Karena ini urgent. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan. Iya, betul. Terutama Lombok Utara. Betul, ini jawabannya. Kenapa? Karena Lombok Utara yang paling tinggi. Oke, jawabannya C ya. Oke. Nomor 10. Oke, sudah. Nomor 10 gampang sekali ya. Nomor 10. Eh, jenis pupuk yang tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat yang mendapatkan subsidi. Berarti harga subsidi dan harga tanpa subsidi itu sama. Artinya mau beli yang subsidi, harganya sama yang tidak disubsidi. Berarti ini tidak ada untungnya masyarakat pilih ini pun tetap tidak ada untungnya. Maka ini jawabannya petroganik ya, jawabannya E. Oke, cukup itu saja dari saya adik-adik. Terima kasih semangatnya. 2 jam nggak terasa kita belajar ya. 1,5 jam ya. Ya, lumayan 1,5 jam di saat liburan. Oke adik-adik, makasih semuanya. Yuk, Assalamualaikum semuanya. Semangat.